Di sebelah timur Pulau Bali, di tengah birunya laut Kepulauan Indonesia, terbaring Pulau Flores, pulau yang bentuknya seperti naga yang sedang tidur. Gunung-gunung berapi menjulang tinggi dari lanskap yang dihiasi sawah hijau zamrud dan danau kawah biru safir. Flores adalah permadani yang dijahit dengan beragam budaya, bahasa, dan agama, mencerminkan masa lalunya yang kaya dan kompleks. Bukti-bukti menunjukkan bahwa manusia purba telah mengarungi perairan ini. Bahwa Verisiensis, manusia hobbit dari Flores, yang memegugui Mesir dunia. Orang-orang Portugis yang didorong oleh keinginan mereka untuk rempah-rempah dan menyebarkan agama, mencapai Flores pada tahun 1556 dan menjejakkan kaki di Solor. Tujuan utama mereka adalah menguasai perdagangan kayu cendana, tetapi mereka juga berusaha menyebarkan agama Katolik. Perpindahan agama ke Katolik tidak terjadi secara instan atau diterima secara universal. Orang Portugis menghadapi perlawanan dari penguasa lokal dan para pemimpin spiritual. Mereka menggunakan bujukan, paksaan, dan aliansi strategis untuk memperluas pengaruh mereka. Misi, gereja, dan misionaris didirikan untuk mengonversi penduduk setempat. Saat ini, Flores mayoritas penduduknya beragama Katolik, dengan gereja-gereja menjulang tinggi sebagai pengingat masa lalu kolonial pulau itu. Bahasa Portugis juga meninggalkan jejaknya dengan banyak kata dan frasa yang masih digunakan dalam dialek lokal. Perusahaan Hindia Timur Belanda menantang dominasi Portugis membangun kehadiran yang kuat di Kepulauan Indonesia pada abad ke-17. Pada tahun 1567, Perjanjian Lisbon mengalihkan kendali Flores ke Belanda. Belanda fokus pada eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, membangun perkebunan, dan menggunakan kerja paksa. Periode ini menyaksikan eksploitasi dan pemindahan penduduk yang menyebabkan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Belanda memperkenalkan pemerintahan tidak langsung, mengkooptasi elit lokal untuk menjalankan kebijakan. Warisan kolonialisme Belanda terlihat jelas dalam infrastruktur pulau dan eksploitasi ekonomi yang memicu nasionalisme Indonesia. Abad ke-20 menyaksikan kebangkitan nasionalisme Indonesia yang dipicu oleh keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jalan menuju kemerdekaan penuh dengan tantangan, termasuk perjuangan berdarah melawan Belanda. Flores menjadi bagian dari negara Indonesia yang baru terbentuk pada tahun 1949. Era pasca kolonial ditandai dengan upaya membangun kembali negara dan membentuk identitas nasional yang baru. Ketidakstabilan politik, tantangan ekonomi, dan kesenjangan sosial tetap ada, membayangi aspirasi bangsa muda ini. Paruh kedua abad ke-20 menyaksikan transformasi signifikan di Indonesia. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membawa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Program pembangunan yang bertujuan memodernisasi negara menghubungkan daerah-daerah terpencil seperti Flores. Pendidikan menjadi prioritas, dengan tingkat literasi yang meningkat secara signifikan. Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 mengantarkan reformasi demokrasi yang dikenal sebagai reformasi. Indonesia memulai demokratisasi dengan kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul yang lebih besar. Kebijakan desentralisasi memberi daerah-daerah seperti Flores otonomi yang lebih besar atas urusan mereka. Flores menghadapi tantangan termasuk kemiskinan, ketimpangan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Namun ada harapan dalam ketahanan masyarakat Flores dan rasa kebersamaan mereka yang kuat. Pariwisata telah muncul sebagai penggerak ekonomi yang signifikan, menarik pengunjung dengan keindahan alam dan warisan budayanya. Pertumbuhan pariwisata menghadirkan tantangan yang membutuhkan pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi Flores, memberdayakan kaum mudanya dengan pengetahuan dan keterampilan. Perbaikan layanan kesehatan, akses air bersih, dan peluang ekonomi sangat penting untuk kesejahteraan. Dengan merangkul pembangunan berkelanjutan dan melestarikan warisan budayanya, Flores berdispeknabayan bentis untuk ganti dan